Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord, Tuhanku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya, dan saya percaya setiap kesaksian itu akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Saya akan baca. Shalom Ibu Debbie. Selamat malam ya, salam sehat, puji Tuhan. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang, saya dalam pergumulan berat karena anak kami yang paling besar terlilit hutang. Hutangnya banyak hingga miliaran akibat judi online. Kami orang tua yang akhirnya mencicil dan yang perorangan dan juga yang ke bank. Masih banyak lagi ratusan juta yang belum terbayar, dan itu saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan juga kesaksian yang Ibu sampaikan, dan saya mulai mengikuti ya Mesbah Doa itu tahun 2020. Khotbah Ibu yang membuat saya kuat itu yang bertema jangan menyesali keadaan. Tetap berharap sekalipun tidak ada dasar yang diharapkan. Ya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Juga kesaksian dari Pak Lukas yang ada di Philadelphia sangat memberkati saya. Yang saya rasakan segala kebaikan Tuhan, Bu, adalah sampai sekarang saya bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan saya, dan saya juga tidak pernah jatuh sakit. Sekalipun ada beban yang berat, tapi sungguh Tuhan itu baik. Dia tidak meninggalkan saya sehingga saya mampu menerima semua kenyataan ini. Jika Ibu berdoa bagi yang terlilit hutang dan yang akan menjual aset, ya supaya dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan saya terus berdoa dan meletakkan tangan saya di dada sambil berkata, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa Ibu ya, dan Tuhan telah mempertemukan kami dengan orang yang baik sekali yang membukakan hati untuk membeli aset kami. Dan luar biasa, hanya dalam jarak 2 hari uangnya langsung ditransfer. Sungguh Tuhan itu baik dan sangat baik. Semuanya karena kemurahan Tuhan saja. Bahkan banyak sekali berkat dan pertolongan Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Ibu yang sudah setia dan tetap melayani kami dengan firman Tuhan, yang sangat membantu kami untuk meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga saya tetap setia mendengarkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu, sekalipun kadang tidak tepat pada waktunya. Inilah kesaksian saya, Bu, ya, puji Tuhan, saya tetap sehat, bahkan kebutuhan kami semua tercukupi. Anak kami masuk penerimaan CPNS dan Tuhan mempertemukan kami dengan orang yang bersedia membeli aset kami. Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan memberkati pelayanan Ibu sekeluarga dan pelayanan Ibu untuk terus berdampak bagi banyak orang. Semakin banyak jiwa-jiwa yang beroleh keselamatan dan juga pertobatan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, puji Tuhan ya. Doa seorang ibu itu yang ya berdoa buat anaknya didengar Tuhan.
ya, dan ibu yang orang tua yang harus membayar hutang anak-anaknya, hutang judi lagi, judi online. Kalau saya bisa kasih saran ibu ke depan, kalau anaknya utang lagi ndak usah dibayar. Ya, sekalipun nanti mungkin dia akan berurusan dengan pihak berwajib, sesekali biarkan supaya dia bisa merasakan dan dia juga harus belajar membayar harga. Ya, jadi ibu jangan juga terus menjadi Tuhan buat anak ibu. Maaf saya harus berkata ini karena banyak orang tua mau menjadi Tuhan bagi anaknya sehingga anaknya itu tidak pernah merasakan proses. Kita menggantikan setiap proses yang harusnya anak kita rasakan sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika orang tua melunasi hutang-hutangnya nanti dia hutang lagi. Ya, orang tua yang setengah mati jual aset, bayari hutang, nyicil-nyicil, tapi dia judi lagi. Ya, kalau saran saya ibu, ya puji Tuhan lah Tuhan masih menolong ibu, aset ibu terjual. Itu karena Tuhan melihat iman ibu. Tapi ke depan kalau anak lagi masih melakukan begitu, biarkan dia berurusan. Bahkan sampai misalnya Tuhan izinkan ya dia harus dipenjara atau apapun, biarkan. Ya, supaya dia mengerti arti sebuah harga yang harus dia bayar. Rasul Paulus aja di penjara. Walaupun bukan di penjara karena berbuat dosa, karena kebenaran pun Tuhan izinkan Rasul Paulus di penjara. Apalagi orang yang memang melakukan kesalahan. Ya, nanti kalau ibu terus yang bayari utangnya, dia judi, ibu bayari, ya itu tidak mendidik juga. Tapi puji Tuhan kita mendengarkan kesaksian pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu ya, sehat selalu dan biarkan nanti anak yang ya berurusan dengan Tuhan. Saudara, kita tadi malam sudah selesai dengan Keluaran pasal 15, bagaimana kita melihat ya orang Israel dalam Keluaran 15 mereka mengeluh di padang gurun dan mereka sampai di Mara. Airnya ya rasanya di depan ada air nih, sudah berjalan 3 hari tidak ada air, kekeringan, kehausan. Di depan ada mata air, ya mata airnya pahit saudara. Mereka sudah mau minum ternyata pahit ya. Dan akhirnya Tuhan membuat mujizat lewat Musa, ada sepotong kayu dilempar dan air itu menjadi manis. Bayangkan di tengah padang gurun dapat air dingin manis, itu kayak minum es teh saudara ya. Mereka dapat kekuatan lagi, energi lagi. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan hanya mau bangsa itu melihat terus keajaiban supaya apa? Satu tujuan Tuhan, mereka itu percaya sungguh dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena banyak orang berkata percaya pada Tuhan, tapi tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan lanjutkan saudara, ya kita masuk di Keluaran pasal 16 ya. Tadi air mujizat pertama di padang gurun, kita tahu mereka keluar dikasih tiang awan, tiang api. Ya, mujizat pertama itu ya laut terbelah menjadi jalan. Ya, lalu tiang awan, tiang api menyertai mereka. Lalu ada air pahit yang menjadi manis. Sekarang Keluaran 16 mana Sabat. Ya, Keluaran pasal 16 firman Tuhan ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, jadi kerjaan mereka itu bersungut-sungut terus saudara, bersungut-sungut terus ya. Dikatakan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya, mereka berkata, ya kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami sedang duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, ya mereka bilang saudara. Sebab ya di sana firman Tuhan berkata ya mereka ini mulai bersungut-sungut, berpikir ya walaupun di Mesir tapi matinya itu ya di depan kuali yang berisi daging dan roti saudara. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan.
Jadi mereka bilang, mending di Mesir walaupun mati, matinya di depan kuali isinya daging dan roti, daripada ke padang gurun ya dibawa keluar dari Mesir tapi ya mati kelaparan di di padang gurun. Ngapain? Mending mati kekenyangan di tanah perbudakan daripada ya mati kelaparan di padang gurun. Saudara, ya seringkali banyak orang-orang itu yang tidak berani mengambil resiko untuk kehidupan sehingga mereka tetap memilih tinggal di zona nyaman. Bangsa Israel adalah orang-orang yang meragukan Tuhan terus dan terus. Walaupun Tuhan sudah berbuat banyak ya keajaiban, Tuhan sudah berbuat banyak hal-hal kepada mereka untuk mereka bisa lihat tulah demi tulah sampai tulah yang ke-10 pun. Ya sebenarnya bukan hanya untuk orang Mesir, tetapi Tuhan mau bangsa itu melihat apa yang Dia buat supaya mereka percaya. Tapi tetap tidak membuat mereka percaya. Baru kemarin mereka melihat orang Mesir dibunuh ketutup dengan air di tengah laut. Baru mereka kemarin melihat air yang pahit menjadi manis di Mara. Ya hari ini mereka sudah bersungut-sungut lagi, dan sungut-sungutnya itu ya kata-katanya itu kalau orang Jawa bilang nyelekit, menusuk sampai ke dada. Masa ngomong ke Musa sama Harun, mending kami mati di Mesir tapi matinya di depan kuali isinya daging sama roti, daripada matinya di padang gurun mati karena kelaparan. Ya omongannya mereka itu saudara benar-benar ya nyelekit dan menyakiti hati Tuhan. Mereka itu menyukai di zona nyaman, walaupun mati, walaupun jadi budak tapi tetap makan kenyang. Kita nggak usah susah-susah. Ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Mereka tidak mau berani mengambil resiko dan melakukan sebuah terobosan. Ya kalau mau dipikir ya itulah perjalanan iman, kita harus berani mengikut Tuhan. Saya punya teman saudara, dia juga pelayan Tuhan. Ya, saya pernah berkata kepada dia, ya, kamu tidak rindu minta kehendak Tuhan atas pelayananmu. Ya, bukan hanya gini-gini saja, karena Tuhan itu punya ya panggilan atas hidup kita. Saya bersaksi kepada dia, ya memang untuk menjalani panggilan Tuhan itu resikonya itu berat. Kadang-kadang kita harus meninggalkan kenyamanan, ya kita harus meninggalkan segalanya. Saya pernah rasa dulu, saya ada di satu tempat yang benar-benar sudah sejahtera, uang saya rasakan setiap bulan ada, fasilitas saya dapat, ya tetapi di situ ya saya tidak berkhotbah saudara. Ya dan Tuhan itu ketika saya berdoa, saya rasanya mendapat suara dari Tuhan tuh. Ya Tuhan itu ya, seperti berbicara saudara di hati saya berkata, aku memanggil engkau bukan untuk melakukan hal ini. Memang secara uang kamu tidak berkekurangan di sini, bahkan fasilitas kamu dapat. Tapi aku mau kamu itu ya menginjil, memberitakan firman, karena itu kamu harus keluar dari sini. Waduh, waktu saya mendapat suara Tuhan itu rasanya berat untuk keluar dari situ, kayak bangsa Israel ini disuruh memilih ya mending di Mesir di depan kuali yang berisi daging, ya di depan roti, daripada saya ini harus berjalan mengikuti suara Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, tapi harus melewati padang gurun di mana di situ nggak ada daging, nggak ada roti. Ya tapi saya nangis di kaki Tuhan dan saya bilang, amin Tuhan, saya mau taat dengan suaramu. Saya sampaikan tuh ke suami saya bilang, kita harus meninggalkan semua ini karena bukan untuk ini Tuhan panggil kita. Kita harus menginjil, saya harus bersaksi, saya harus memberitakan firman. Sementara di sini saya tidak memberitakan firman, saya hanya kerja di kantor, ya duduk di belakang komputer. Bukan ini yang Tuhan mau. Akhirnya kami tinggalkan tempat itu sekalipun berat dengan pergumulan di hati, tapi ya itulah Tuhan saudara ya. Jangan kita menjadi seperti orang Israel yang hanya mau mencari tempat nyaman tapi tidak mau ikut proses Tuhan. Setiap kita yang mau bertumbuh harus diproses Tuhan. Kalau nggak mau diproses ya pasti tidak akan melihat ya janji dan tujuan Tuhan. Mereka ini bersungut-sungut ya. Ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ya, kami duduk di depan kuali yang berisi daging, kata mereka, daripada mati di padang gurun ya dengan kelaparan. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka ya
Ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5, dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepada kami, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, jadi Musa itu berkata kepada bangsa ini, ya jangan bersungut-sungut kepada kami karena Tuhanlah yang sudah membawa kalian itu ya masuk ke sini ke tanah perjanjian melewati padang gurun. Saudara, padang gurun Sin itu adalah satu daerah pasir yang berbatu-batu yang sangat luas dan tidak bersahabat. Lingkungannya sangat tandus dan itu merupakan tempat yang sempurna bagi Allah untuk menguji dan membentuk karakter umatnya. Kenapa Tuhan memilih membawa bangsa ini melewati padang gurun? Karena padang gurun adalah tempat yang paling tepat untuk memproses seseorang supaya karakternya itu menjadi seperti emas. Saudara, ya jangan berpikir kita ini menjadi berkenan kepada Tuhan itu kalau kita di tempat yang nyaman. Justru Tuhan sengaja membawa bangsa ini ke padang gurun karena disitulah Tuhan akan melihat. Tuhan tahu itu tempat yang paling tepat. Ya karena itu kalau hari ini mungkin kita sedang dibawa dalam padang gurun, tidak enak, tidak nyaman, tandus, berbatu-batu, sangat panas dan kering. Mungkin hari ini rasanya engkau berkata, aduh Tuhan saya udah gak kuat, betapa sakitnya, perihnya, panasnya hidup ini. Jalani saja. Ya, jalani dengan ucapan syukur, jangan seperti bangsa ini. Lebih baik kita sedikit menderita melewati padang gurun, tetapi kita pasti menuju ke tanah perjanjian. Daripada kita bersenang-senang kenyang di Mesir, tetapi tetap tinggal dalam perbudakan. Saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, ya untuk menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, dan menggenapi segala hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan bermain-main saudara ya, karena Dia Tuhan yang melihat hati kita ya, dan jangan pernah saudara berkata bahwa ya jalan Tuhan itu ya rencana Tuhan itu jahat. Tuhan berkata tidak ada rancangan kejahatan sekalipun berat kita harus bayar, tapi percayalah itu yang terbaik, ya itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ayat 10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan-awan. Ya saudara, hal ini terjadi kita lihat ya, ketika bangsa Israel menghadapi bahaya, kekurangan, keadaan tidak enak, mereka mengeluh dengan penuh sesal. Ya mereka rindu untuk pulang ke perbudakan di Mesir. Ya itulah manusia ketika menghadapi keadaan tidak enak, kering, tandus, panas, terik, ya daging ini berteriak. Tapi sebenarnya itu baik bagi roh kita kalau kita tahu saudara ya. Seperti biasanya Tuhan selalu menyediakan kebutuhan yang mereka mau. Keadaan-keadaan yang sulit seringkali menyebabkan kita juga stres, mengeluh, berespon yang tidak wajar. Ya bangsa Israel tidak benar-benar ingin kembali ke Mesir, mereka hanya ingin kehidupan yang enak ya. Sebenarnya mereka tahu di Mesir pun mereka diperbudak tuh enggak enak. Tapi ya karena lebih panas di padang gurun, tapi ingat padang gurun adalah tempat terbaik untuk Tuhan memproses hidup kita. Ya saya berdoa lah saudara yang belum pernah masuk ke padang gurun, ya biar Tuhan izinkan masuk ke padang gurun. Waduh ini masa ada pendeta begitu? Iya saudara, perlu kita dibentuk, perlu kita diproses agar karakter kita semakin diubahkan, sebab Tuhan tidak tertarik dengan segala kenyamanan kita, tapi Tuhan tertarik dengan pembentukan karakter dan proses hidup supaya kita menjadi sempurna dan menjadi seperti Dia. Baik, kita akan lanjutkan besok saudara ya. Mari kita mau renungkan firman ini. Kita mau sungguh-sungguh berdoa dan kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan untuk kami belajar meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam proses Tuhan. Dan kami belajar hari ini bahwa padang gurun, tempat yang tidak enak, itulah tempat terbaik Tuhan membentuk karakter kami. Bapa, ubahkan setiap kami menjadi seperti Engkau. Ubahkan karakter kami, ubahkan cara berpikir kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Mesbah Doa yang setia mencari firman-Mu, wajah-Mu dan kehendak-Mu. Biarlah mereka juga boleh senantiasa taat, tunduk Bapa dalam segala keadaan. Tuhan, buat kami untuk mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kekuatan untuk kami bertahan. Berikan kami jalan keluar di tengah jalan buntu. Kami percaya respon yang benar itu yang Tuhan tunggu dari kami. Sekalipun hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang ada di padang gurun, panas, tersiksa, tertekan, dan kelaparan, merasa tidak nyaman, tapi bawa kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, suami istri, anak-anak kami sekeluarga hidup takut Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, jamah dan lawat. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang berat Engkau beri kelegaan. Hari ini saudara Engkau yang sakit di bagian manapun, tumpangkan tangan-Mu dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Aku percaya terjadi pemulihan, kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Berkati mereka yang tertindih beban berat, yang tertindih dengan persoalan-persoalan hidup, utang piutang Tuhan, yang ingin menyelesaikan hutangnya dengan menjual aset. Tuhan juga mempertemukan yang terbaik. Dengan segala kebaikan Tuhan Engkau sanggup, ketika kami bertobat kembali kepada jalan-Mu Tuhan, sanggup memulihkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang terus bergumul untuk masalah-masalah beban kehidupan mereka, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan segala hal-hal dosa-dosa yang dapat menjatuhkan dan menjerumuskan anak-anak-Mu Tuhan. Tolong bawa Tuhan kami untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran-Mu. Lepaskan Tuhan yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, yang terikat dengan perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan juga terus memberkati bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan Tuhan. Engkau bukakan kandungan yang tertutup. Setiap mereka yang berkekurangan Tuhan cukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati, lawatan Tuhan terjadi sehingga hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami. Lawat bangsa ini Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang terus setia berdoa bagi bangsa ini. Jauhkan dari segala pemberontakan, terorisme, jauhkan dari peperangan. Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, lindungi, jagai dalam keamanan, ketentraman yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau menjagai bangsa-bangsa yang ada Tuhan, bahkan yang sedang bertikai Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kedamaian. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.